Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, lama tidak upload. Hari ini saya akan coba upload. Tidak. Kita lanjut langsung ke intinya. Oke teman-teman, tema hari ini masih seputar tentang pendidikan. Oke, di sini saya akan mengasih gambaran untuk teman-teman yang honorer. Nah, ini saya akan sedikit bercerita tentang sekolah swasta dan sekolah negeri. Oke, menurut peraturan perundang-undangan, ini bagi honorer yang masih di negeri, biasanya ada yang belum masuk dapodik. Banyak sekali. Kalau bisa teman-teman yang belum masuk dapodik di tahun ini, kalau bisa di semester tahun ajaran baru 2026-2027, teman-teman udah masuk dapodik. Kenapa? Ada wacana kalau di negeri itu penghabisan guru masuk dapodik itu di tahun 2 Desember 2026. Jadi teman-teman tuh yang belum masuk dapodik harus wajib masuk, terutama yang negeri. Kalau di swasta kapanpun bisa masuk. Sepertinya ada kado istimewa dari kementerian. Jadi yang saya dengar itu bakal yang sudah sertifikasi nanti ada kejutan. Selain dia dapat tambahan gaji dari serti, itu mungkin akan diangkat sebagai pegawai negeri. Ya, terbilangnya dia mendapat tambahan dari serti, namun sebenarnya yang di negeri SD maupun SMP itu dia sudah serti namun tidak menerima gaji honorer sekolah rata-rata. Jadi gaji yang utama itu malah dapatnya dari sertinya. Yang awalnya honor biasa dia nyampe mungkin 1.800.000, 2 juta. Mungkin kalau jamnya banyak tembus teman-teman ya. Tapi setelah dia PPG, sertinya cair sama sekolah stop. Tapi ada di sekitar rumah saya ada guru nyabang sudah PPG jadi induknya nggak di SMP negeri, jadi induknya di sekolah lain, dia nyabang di SMP negeri. Jadi dia walaupun di sekolah swastanya dapat gaji honornya, dapat sertinya, dapat pula gaji dari SMP negerinya plus, jadi tiga double teman-teman. Jadi sedangkan guru yang honorer asli negeri itu tidak dapat gaji pokok dari sekolah, namun cuma dapat insentif dari PPG-nya atau sertifikasinya. Seperti itu, teman. Coba Bapak Ibu yang ada yang seperti saya ceritakan, monggo komen, sebutkan sekolahnya di mana, lokasinya di mana. Ya, mudah-mudahan ini dapat berbenah. Oke, yang kedua teman-teman, untuk yang belum honor atau yang sudah honor di swasta, ini ada teman-teman, banyak yang gaptek, banyak yang nggak tahu. Jadi teman-teman harus tahu jumlah kelasnya dulu. Misalnya di SD jumlah kelasnya seumpamanya ada 15, kok guru kelasnya ada 18, berarti kebutuhannya kan cuman ada 15. Jadi yang 3 nih otomatis tidak masuk dapodik. Mau dipaksa ke dinas, mau bayar pun nggak bakal tembus, mau nyogok pun nggak bakal tembus. Seperti itu teman-teman. Jadi di sekolahan kami sudah dijelaskan kok si itu bisa masuk. Nah, guru kelas dengan guru mapel tuh beda. Jadi kalau guru mapel sumpah PJOK, jadi PJOK satu rombel itu kan di bagian 2 jam. Apabila ya mempunyai 15 kelas, jadi 2 dikali 15 itu 30 jam, dipakai 24 untuk sertifikasi, sisa 6 jam. Kalaupun dia lebih dari 15 kelas, tinggal dikali 2 aja. Nah, kalau di SD sekarang serti bahasa Inggris yang punya ijazah bahasa Inggris, kalian bisa tersenyum. Mulai ajaran baru 2026-2027 Juni bulan sekarang, nanti seminggu lagi masuk, karena sedang rilis aplikasi baru. Jadi
nanti teman-teman yang mempunyai ijazah bahasa Inggris itu bisa cair kalau udah PPG. Seperti itu teman-teman ya. Semoga barokah dan bermanfaat. Nah, kemudian kalau dia mempunyai ijazah sertifikasi guru kelas, mempunyai ijazah bahasa Inggris dan di verbal di InfoGTK, kemudian sama operatornya dikasih jam dapodiknya sebagai bahasa Inggris, itu cair ya teman-teman ya, cair. Oke, saya kebetulan sebagai bisa masuk sebagai operator, jadi saya sedikit bisa menyepil. Kemudian untuk guru yang 15 tadi, 15 kelas ada yang 3 yang gantung. Nah, ini teman-teman, kalau kalian sudah lama mengabdi, contohnya kelasnya cuma ada 15 di swasta, kemudian masih ada 3 guru belum masuk dapodik seumpamanya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian laki-laki, perempuan masih lajang, kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Sekarang itu sertifikasi dipermudah teman-teman ya. Jadi kalau ada yang program Prajab, itu kuliah selama 2 semester. Kalian kuliah sama 2 semester, kalau dia belum masuk dapodik bisa daftar langsung pakai email pribadi. Daftar biasa, masuk nomor HP, isi biodatanya semua, nanti ada tes tertulis. Lolos enggaknya untuk tahap selanjutnya, nanti kemudian bisa memilih lokasi tes kita kuliahnya di mana, misalnya di Lampung, di Bandar Lampung, atau di Jakarta, atau di Jogja, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau masih ada peluang, ambil. Kemudian untuk guru yang sudah masuk dapodik belum dapat undangan PPG seperti Daljab, itu kalau mau ikut Prajab syaratnya dia harus keluar dulu dari dapodik. Keluarkan dulu dari dapodik atau dimutasikan. Nanti setelah operatornya sinkron, itu nanti teman-teman bisa daftar Prajab. Bisa, syaratnya harus dikeluarkan dulu teman-teman. Seperti itu. Jadi banyak sekali. Ini juga kalau masih berlaku honorer yang di swasta baru masuk dapodik. Ini misalnya sekarang tanggal 5 nih. 5 Juli 2026. Berarti kan belum bisa nih masuk dapodik karena aplikasi belum rilis. Seumpamanya masuknya di bulan 8. Bulan 8 gurunya masuk dapodik. Kemudian nanti di bulan 10 ada undangan PPG. Biasanya ada. SIM PKB nanti ada undangan PPG dalam jabatan. Kalau dia masuk nominasi, terhitung masuknya, statusnya dia udah layak belum, biasanya harus minimal 3 tahun di dapodik. Misalnya sekarang bulan 7, jadi dia biasanya nanti di syaratnya dia harus di tahun sudah ada beban mengajar tahun 2023-2024. Nah, itu caranya gimana, Pak? Caranya begitu mau masukin dapodik, itu Bapak Ibu harus SK-nya kalau emang real, dia punya 3 SK, diajukan ke dinas. Nanti suruh masukkan terhitung tanggal yang SK pertama teman-teman. Jadi bisa terhitung langsung, bisa daftar PPG langsung. Itu teman-teman ya. Jadi tetap kalau yang kedua alternatifnya, dia baru masuk dapodik 1 tahun sumpamanya, kok dapat undangan PPG, kok tidak bisa melanjutkan, ada syarat yang 2023-2024 terhitung mengajarnya. Nah teman-teman bisa buka info GTK teman-teman ya, info GTK. Nah info GTK nanti di bagian ada menu, setelah dibuka email dan sebagainya masuk, kemudian info GTK ada namanya SPTJM sebelum di atasnya ijazah. Di bawah kan ada itu verbal ijazah kita. Jadi nanti di atasnya itu ada SPTJM. Kalau nggak muncul, teman-teman bisa buka di laptop. Kemudian kalau nggak muncul juga, buka di HP. Boleh di Chrome, Mozilla. Nah, kalau saya kemarin dia di laptop nggak muncul, tapi di HP muncul. Kemudian filenya saya download. Nanti kalau di SPTJM itu ada
surat kuasa yang bertanda tangan saya di bawah ini sebagai guru bla bla bla. Nanti di bawah itu ada tanda tangan kepala sekolah. Kemudian di print kepala sekolah tanda tangan, di stempel, kita foto bentuk PDF, kemudian kita upload, ada menu upload ya teman-teman ya. Karena saya sudah selesai, saya nggak bisa nampilin menunya. Seperti itu teman ya. Ini gambaran untuk guru yang sudah PPG dan yang belum PPG. Semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.